Suami penyanyi Nindi Ayunda, Asgara Parasadi Harsono, terancam pasal berlapis undang-undang narkotika. Pasalnya hasil tes urin dengan barang bukti yang diamankan polisi berbeda. Saat diciduk di rumahnya 7 Januari lalu, Asgara terbukti menyimpan pil Happy Five, alat hisap sabu, dan sebuah senjata api. Tapi hasil tes urin Asgara justru menunjukkan positif mengkonsumsi amfetamin dan metamfetamin, bukan Happy Five. Fakta itu diurai oleh Kompol Ronaldo Maradona, Kasat Narkoba Polres Jakarta Barat kemarin siang. Anggota saya melakukan kegiatan penegakan hukum ke lapangan. Itu TKP-nya ada di rumah saudara AHP, yang saat ini sudah berstatus sebagai tersangka. Di sana ini yang ditemukan. Jadi Happy Five. Tapi pada saat kemudian ini kanabis lubrikan. Kemudian ada di dalam lemari, di dalam berangkasnya itu ada senjata api ini ya. Ini masih kami teliti. Kemudian setelah dilakukan cek urin, hasilnya ini positifnya amfetamin dan metamfetamin. Saat penggerebekan terjadi pada Kamis lalu, Nindi sedang tidak ada di rumah. Hingga saat ini, Nindi pun seolah belum siap bicara di depan awak media terkait pencidukan sang suami. Entah apakah Nindi tahu suaminya pemakai narkoba? Yang pasti kepada pihak berwajib, Asgara mengaku mengonsumsi barang haram untuk ketenangan. Lalu apa yang membuat Asgara seolah tidak bisa tenang? Karena masalah rumah tangga atau karena pandemi COVID-19 membuat usahanya tutup dan nyaris gulung tikar. Saat dilakukan upaya penegakan hukum di rumah saudara APH, itu saudari Nindi itu tidak berada di rumahnya. Jadi yang ada hanya yang bersangkutan kemudian dengan anak-anaknya. Jadi saudari Nindi tidak berada di rumah. Ya, jadi memang belum dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan karena tidak ada. Kalau ada di situ ya kami lakukan pemeriksaan juga. Kalau hari ini belum, karena kami belum melakukan pemanggilan. Tapi tidak menutup kemungkinan, dan kalau saya sampaikan tadi, saya perlu langkah-langkah selanjutnya untuk membuat pemeriksaan kami menjadi lebih lengkap. Jadi saya akan lakukan langkah-langkah itu untuk memanggil, meminta keterangan, dan mungkin bukan cuma saudari Nindi ya, tapi ada beberapa pihak lain yang memang perlu kami mintai keterangannya. Sebagai pengusaha muda, sosok Asgara memang cukup disegani. Ia memiliki pabrik di Purwakarta, Jawa Barat. Kehidupan rumah tangganya dengan Nindi juga jauh dari gosip miring. November 2020 lalu, ia dan Nindi baru saja merayakan anniversary pernikahan mereka yang ke-9. Kala itu tidak nampak gelagat Asgara sebagai sosok suami yang gelisah atau karena memang ia pandai menutupinya di depan istri dan anak-anak. Menurut pengakuannya seperti itu, 1 tahun belakangan ini. Alasannya apa, Pak? Ya. Alasannya Pak menggunakan itu, Pak? Alasannya apa? Ya, mungkin ada beberapa faktor dari yang bersangkutan. Mungkin untuk menghilangkan stres, atau mungkin sekedar untuk happy-happy, atau untuk kegiatan mengalihkan situasinya yang mungkin lagi, atau mungkin yang bersangkutan juga terpengaruh dengan rekan-rekannya yang lainnya. Ya, sedang kita dalami rekan-rekan secara detail. Nanti akan kita sampaikan kembali jika ada perkembangan dari pemeriksaan yang kita lakukan. Kini Asgara terancam menjadi pesakitan. Tak hanya itu, pengusaha berusia 37 tahun ini juga bisa diganjar hukuman yang lebih berat karena menyimpan senjata api ilegal. Dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan, Senpi ini tidak ada izinnya. Jadi makanya ini tidak ada izinnya, tapi nanti ranah penyidikannya bukan lagi di Satuan Reserse Narkoba. Saya akan limpahkan temuan saya ini, temuan dari anggota saya di lapangan, itu kepada Satuan Reskrim. Dan nanti rekan saya yang akan menangani perkaranya. Kasus narkoba yang juga menjadi perbincangan netizen adalah perkembangan sidang Catherine Wilson alias Keket yang digelar di Pengadilan Negeri Depok kemarin siang. Keket yang dituntut 8 bulan penjara membacakan pledoi atau nota pembelaan untuk meringankan hukumannya. Keket merasa hanya sebagai pemakai dan berhak mendapatkan rehabilitasi.
Hari ini tanggal 12 ya, kita pembacaan pledoi, pembacaan pembelaan nota pledoi kita. Tadi kita dengar sendiri sudah kita bacain tentang pledoi kita. Yang tetap ya kita dalam hal ini tetap melakukan pembelaan, yaitu dengan memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada Catherine dan Jumadi ini berupa rehabilitasi. Tanggal 25 Januari mendatang, kabarnya sidang kasus narkoba yang membelit Keket akan masuk pembacaan putusan. Keket yang diciduk 18 Juli tahun lalu di kawasan Pangkalan Jati, Depok, sejak mendekam di Rutan Cilodong, kabarnya tidak pernah dijenguk oleh keluarganya. Namun wanita blasteran Inggris Sunda itu berusaha untuk tabah menjalani proses hukum yang dijalaninya.